Seberapa penting bahasa kasih itu? Bahasa kasih sangat-sangat penting untuk kita mengerti dan secara konsisten dipraktekkan. Sehari ke sehari kita terus praktekkan di dalam kehidupan kita saat kita berhubungan dengan orang lain. Yang terutama tentunya di dalam keluarga kita secara jasmani, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan antara kakak dan adik, dengan keluarga besar, tapi juga dengan hubungan kita di dalam kantor, di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, di dalam pelayanan, di dalam manapun, bidang manapun kita berhubungan dengan seseorang. Sangat penting untuk kita belajar memahami bahasa kasih orang itu. Lalu kita mulai mempraktekkan, kita mulai mengasihi orang itu sesuai dengan bahasa kasihnya secara konsisten, secara terus menerus. Dan hal ini sangat penting, saudaraku. Kenapa? Karena waktu kita mengekspresikan kasih kita kepada seseorang, tetapi dengan bahasa kasih yang salah, yang bukan merupakan bahasa kasih orang itu, apa akibatnya? Sekalipun kita berupaya sekeras apapun juga untuk mengekspresikan kasih itu, orang tersebut tidak merasa dikasihi. Wow, hal seperti ini bisa membuat kita merasa sakit hati. Saya sudah berusaha mengasihi sedemikian kerasnya, tapi kok kamu merasa saya tidak mengasihi kamu? Karenanya saudaraku, kalau hal ini dibiarkan terus-menerus, ini bisa menghancurkan hubungan kita dengan orang lain. Kalau boleh saya ilustrasikan, bahasa kasih itu seperti halnya oli mesin di dalam kendaraan, katakan di dalam mobil. Sebuah mobil, waktu oli mesinnya tidak diperhatikan, tidak diganti, terus dipakai, gak pernah dicek, gak pernah diganti, saudaraku, maka tidak seketika mobil itu mogok. Berbeda dengan bensin atau solar, ya, bahan bakar. Kalau sampai mobil itu kehabisan bahan bakar, seketika mobil itu mogok. Tetapi kalau oli mesin tidak seperti itu. Seringkali waktu itu diabaikan, butuh waktu berbulan-bulan. Tapi satu waktu itu terus diabaikan penggantian oli mesin, maka mobil itu rusak parah. Kalau bahan bakar habis, tinggal diisi bahan bakar lagi, mobil itu bisa jalan lagi. Tapi karena oli mesin yang tidak diperhatikan cukup lama, mesinnya harus mengalami turun mesin. Demikian juga dengan bahasa kasih. Waktu kita tidak mempraktekkan bahasa kasih dalam hubungan kita dengan seseorang, tidak seketika hubungan kita jadi hancur. Tapi waktu kita abaikan, terus menerus kita abaikan, saudaraku, satu waktu hubungan kita hancur. Kita bingung. Kayaknya sepertinya selama ini oke-oke aja. Kita sudah mencoba mengasihi orang tersebut. Tapi tiba-tiba satu waktu, bang! Terjadi pemicu dan meledak, parah dan hancur. Itu sebabnya jangan mengabaikan bahasa kasih. Berikutnya saudaraku, apa sih manfaatnya kalau kita melakukan bahasa kasih di dalam hubungan kita dengan seseorang? Ada beberapa manfaat yang bisa kita ambil, saudara. Yang pertama, kalau kita mengasihi orang itu dengan bahasa kasih yang tepat, maka orang itu akan merasa dikasihi. Waktu orang itu merasa dikasihi, maka emosi dari orang itu cenderung lebih stabil. Nah, kalau orang di mana kita berhubungan itu emosinya lebih stabil, maka kalau terjadi konflik antara dia dengan kita, dia tidak mudah meledak. Tapi sebaliknya saudaraku, kalau kita mengabaikan bahasa kasihnya, maka dalam waktu yang lama, tidak seketika, tapi dalam waktu yang lama kita terus abaikan bahasa kasihnya, apa akibatnya? Mulai terbentuk di alam bawah sadar orang itu, bahwa kita ini tidak mengasihi dia, kita tidak akrab, kita tidak bersahabat, bahkan mungkin satu waktu dia bisa merasakan kita ini sebagai musuhnya. Karena dia tidak merasa dikasihi oleh kita. Satu waktu, saudaraku, waktu terjadi konflik,
hal ini bisa menjadi sangat besar. Orang itu bisa meledak dengan tidak terkendali. Kenapa? Karena dia berhubungan dengan orang yang menurut dia menjadi ancaman bagi dia. Tidak bersahabat, tidak akrab, bahkan mungkin bermusuhan dengan dia. Yang kedua, saudaraku, saat seseorang kita kasihi dengan bahasa kasih yang tepat dan dia merasa dikasihi, maka kita akan jauh lebih mudah untuk berdiskusi dengan orang itu. Jauh lebih mudah untuk kita memasukkan nilai-nilai atau pengajaran tertentu kepada orang itu. Kenapa? Karena dia merasa percaya kepada kita. Dia merasa akrab, dia merasa dekat, dia merasa bersahabat dengan kita. Sehingga waktu kita mau memasukkan nilai-nilai tertentu akan jauh lebih mudah. Yang ketiga, saudaraku, manfaatnya adalah waktu kita melakukan bahasa kasih dengan konsisten kepada orang tertentu, orang itu merasa dikasihi. Dan semakin lama dia semakin merasa dikasihi, akan ada dorongan dari dalam hati dia untuk membalas kasih itu. Jadi dia akan berusaha keras untuk melakukan hal-hal yang bisa menyenangkan hati kita. Bayangkan, saudaraku, ya, karena kita konsisten melakukan bahasa kasih pada yang tepat kepada orang ini, maka orang itu merasa semakin hari, aduh aku dikasihi. Maka ada dorongan yang kuat sebagai respon, dia juga akan berusaha untuk mengasihi kita. Karenanya, maka akan terbentuk hubungan yang kuat, yang akrab, yang dekat. Dan tidak mudah hancur oleh konflik, tidak mudah meledak kalau ada konflik. Kalau ada perbedaan pendapat, tidak mudah meledak. Itu sebabnya kita perlu mempraktekkan bahasa kasih dengan tepat dan secara konsisten. Karena ini akan membawa manfaat yang sangat besar buat hubungan kita dengan orang lain.